Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Raudatul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika, term, preposisi atau oposisi, silogisme, dan yang terakhir generalisasi. Yang pertama yaitu pengertian logika. Secara etimologi, logika diturunkan dari bahasa Yunani logike yang berhubungan dengan kata logos, yang artinya pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Sedangkan secara terminologi, logika banyak diartikan oleh beberapa ilmuwan seperti Aristoteles yang mengungkapkan bahwa logika adalah ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Berikutnya yaitu pengertian term. Term adalah kata atau kesatuan kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi logika. Fungsi term pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu konotasi dan denotasi. Konotasi adalah kualitas suatu karakteristik suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term sehingga term itu tidak bisa digunakan oleh benda lain. Sedangkan denotasi adalah nama atau tanda dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term itu. Dan berikutnya yaitu jenis-jenis term. Yang pertama yaitu term bersahaja atau komposit. Dinamakan term bersahaja yakni term terdiri dari hanya satu kata saja. Yang kedua term singular, term yang menunjukkan satu objek saja. Yang ketiga yaitu term positif, negatif, privatif. Suatu term positif apabila term menyatakan benda atau atribut yang ada. Dikatakan negatif apabila benda tidak ada, dan sedangkan jika dikatakan privatif apabila benda itu tidak ada pada waktu sekarang. Yang keempat term konkret atau abstrak. Term konkret adalah nama benda, sedangkan abstrak adalah nama kualita atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dengan hubungan satu benda. Yang kelima yaitu term relatif dan absolut, term yang tidak pernah dapat dipahami dengan sendirinya dan selalu ada hubungannya dengan kualitas benda lain. Yang keenam term sinonim dan equivok. Term sinonim adalah term yang mengacu ke berbagai benda dengan suatu sebutan. Contohnya bunga, menandai seluruh bunga. Sedangkan term equivok adalah term yang menyatakan maknanya lebih dari satu dan umumnya mempunyai makna lain. Yang berikutnya pengertian oposisi. Oposisi dibedakan menjadi
dua macam, yaitu oposisi sederhana dan kompleks. Yang pertama yaitu oposisi sederhana adalah oposisi yang berdasarkan atas hubungan dua pernyataan tunggal. Sedangkan oposisi kompleks adalah hubungan logis antara dua pernyataan atau dasar dua term yang sama sebagai subjek atau predikat. Oposisi sederhana itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama oposisi kontrastis, pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Yang kedua term subkontraris, pertentangan antara dua partikular atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda kualitasnya. Yang ketiga term oposisi kontradiktoris, pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama tetapi bendanya dalam kualitasnya. Yang keempat oposisi subalternasi, pertentangan antara dua pernyataan yang sama dan kualitasnya sama. Sedangkan oposisi kompleks terbagi menjadi 3 macam, yaitu oposisi paralel, merupakan hubungan antara dua pernyataan partikular dengan dua term yang sama tapi berbeda dalam kualitasnya. Yang kedua oposisi kontradiktorik, pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan term yang sama namun berbeda kualitasnya. Yang ketiga oposisi eksklusif, pertentangan antara dua pernyataan universal kategoris yang berbeda kualitasnya. Yang berikutnya yaitu silogisme. Silogisme merupakan bagian paling akhir dalam pembahasan logika formal dan dianggap bagian paling penting dalam ilmu logika. Dilihat dari bentuknya, silogisme adalah contoh yang paling tegas dalam cara berpikir deduktif, yakni menyampaikan kesimpulan khusus dan kesimpulan umum. Silogisme memiliki 4 bagian, yakni yang pertama bagian keputusan pertama yang biasa disebut premis mayor, yang artinya pangkal pikir yang mengandung term mayor dari silogisme itu sendiri. Bagian kedua premis minor, pangkal pikiran yang mengandung term minor atau kecil dari silogisme ini. Yang ketiga adalah bagian yang sama dari kedua bagian tersebut yang biasanya disebut dengan medium atau menengah. Yang keempat konklusi adalah keputusan baru. Nah, dari silogisme ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama silogisme kategorik. Silogisme yang seluruh posisinya merupakan proposisi kategorik. Yang kedua silogisme hipotetik, term yang kesemuanya dikandung oleh term mayor. Dan yang terakhir yaitu generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan
umum yang mengikat seluruh fenomena sejenisnya dengan fenomena yang diselidiki. Generalisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tak sempurna. Yang pertama yaitu generalisasi sempurna. Generalisasi yang seluruh fenomenanya yang menjadi dasar penyelidikan. Yang kedua, generalisasi tak sempurna, yaitu generalisasi yang berdasarkan sebagai fenomena sejenisnya yang belum diselidiki. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.